berkaitan dengan dua orang remaja yang membuat resah warga di kota Cilegon lantaran mengalami mabuk kecubung. Halo Ton, kalian pasti tahu tanaman dan buah yang satu ini. Karena buah ini sering sekali direview para konten kreator untuk membuat eksperimen dan video lucu. Buah ini berbahaya sebenarnya, bisa bikin kalian mabuk dan halusinasi. Gimana, kalian sudah tahu buah apa ini? Yep, benar sekali. Inilah dia, kecubung. Kecubung adalah salah satu tanaman yang bisa memicu halusinasi saat dikonsumsi. Di Indonesia, efek halusinasi akibat kecubung tak jarang disalahgunakan. Bahkan banyak para konten kreator membuat konten dengan makan buah yang satu ini. Dan pada akhirnya mereka akan menunjukkan bagaimana efek dari buah ini yang membuat mabuk dan berhalusinasi. Walaupun tampak seperti kejadian lucu, tetapi jangan sekali-kali mencoba buah yang ini. Karena buah ini sangatlah berbahaya bagi kalian semua. Kenapa begitu? Mari bercerita. Buah kecubung merupakan salah satu jenis buah berbentuk bulat yang tergolong ke dalam keluarga Solanaceae. Diperkirakan tanaman ini pertama kali dipakai sebagai obat-obatan pada abad ke-10. Bahkan, bangsa Mesir sudah menggunakan bunga kecubung sejak zaman sebelum Masehi sebagai makanan spiritual. Kecubung ada yang berasal dari Asia, tetapi ada juga yang berasal dari benua Amerika. Buah ini memiliki sesuatu yang menarik, namun juga memiliki sifat beracun yang harus diwaspadai. Buah kecubung tumbuh di dalam kelopak bunga dan berbentuk bulat berduri yang mengandung banyak biji kecil. Buah ini memiliki ukuran bervariasi, tergantung pada spesiesnya, tetapi umumnya berukuran sekitar 3-6 cm. Kulit buahnya dapat berwarna hijau, coklat, atau hitam. Bunganya yang indah juga menyimpan zat berbahaya. Tapi sebenarnya keseluruhan bagian dari tanaman kecubung ini mengandung racun atau toksin yang berbahaya bagi tubuh kita. Beberapa spesies kecubung telah digunakan dalam pengobatan tradisional oleh beberapa suku dan masyarakat di berbagai belahan dunia. Mereka menggunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, seperti asma, nyeri, dan kondisi lainnya. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan obat-obatan tradisional ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bersifat beracun. Sebuah laporan dari International Journal of Biology Chemistry tahun 2016 mengungkapkan bahwa kecubung kaya akan berbagai macam komponen bioaktif, misalnya seperti saponin, steroid, dan tanin. Kumpulan dari komponen bioaktif ini ternyata bisa membantu dalam menangani penyakit pada tubuh manusia, seperti bronkitis dan asma. Kecubung ini bisa dijadikan obat, asalkan dengan penggunaan yang tepat dan dengan resep para ahlinya. Buah kecubung juga mengandung senyawa kimia yang sangat beracun, seperti alkaloid tropana dan sekopolamin. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan efek samping yang serius jika dikonsumsi atau digunakan secara tidak benar. Efek beracun dari buah kecubung dapat mengganggu pencernaan, dapat menyebabkan mual, muntah, dan diare yang parah. Mengonsumsi kecubung dapat menyebabkan terganggunya sistem syaraf kalian. Senyawa sekopolamin dapat menyebabkan halusinasi, kebingungan, dan perubahan kesadaran, seperti saat kalian mabuk minum alkohol. Dan yang paling ditakuti adalah penyebabnya kematian. Pada dosis yang tinggi atau dalam penggunaan yang tidak benar, buah kecubung dapat menyebabkan kematian karena overdosis atau karena lambatnya penanganan medis yang diberikan. Penting untuk menghindari konsumsi atau penggunaan buah kecubung secara tidak benar. Jangan mengonsumsi buah kecubung atau produk yang mengandungnya tanpa pengawasan dan petunjuk dari ahli medis yang terlatih. Jika terjadi keracunan akibat buah kecubung, segeralah cari bantuan medis darurat terdekat, karena sangat berbahaya jika sudah keracunan buah yang satu ini.
Jadi apakah kecubung adalah narkotika? Jawabannya tidak. Kecubung bukanlah narkotika di Indonesia. Menurut Kasubag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Jeffrey R. Tua Patimain, alasan kecubung belum masuk golongan narkotika karena sebagai salah satu penegak hukum, BNN pasti bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara ketentuan terkait penggolongan narkotika dan psikotropika tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan. Alasan belum masuknya kecubung dalam golongan narkotika adalah karena Undang-Undang Narkotika mengacu pada Konvensi Besar Dunia tentang Narkotika. Konvensi tersebut yakni melalui sidang Commission on Narcotic Drugs Unit Nation Office of Drug and Crime di Vienna, Australia. Saat ini, zat yang belum dapat masuk ke dalam golongan narkotika tetapi bisa dimasukkan ke dalam golongan zat psikoaktif baru. Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan tak masuknya kecubung dalam golongan narkotika dan psikotropika adalah karena tidak menimbulkannya kecanduan. Jadi kecubung tidak memiliki zat adiksi di dalamnya. Zat adiksi sendiri merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya atau mengonsumsi suatu zat adiksi. Seperti saat mengonsumsi narkotika lain seperti sabu atau ganja. Jadi kecubung belum bisa dikatakan narkotika atau psikotropika. Jadi buah ini belum termasuk kedua golongan itu ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, meskipun bukan golongan dari narkotika, tetapi kecubung bukanlah buah yang bisa dikonsumsi secara langsung. Karena banyak zat berbahaya di dalamnya. Penanganan dan penggunaan buah kecubung harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya di bawah pengawasan ahli medis yang terlatih saja. Kewaspadaan terhadap potensi bahaya dan efek keracunan dari buah kecubung sangatlah penting untuk diketahui. Jadi jangan coba sekali-kali mencoba buah berbahaya yang satu ini. Nah, sekian rangkuman singkat kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua untuk berhati-hati dengan buah yang satu ini. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun tulisan, atau mungkin kalian ingin koreksi dan menambahkan. Kalian bisa langsung saja komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari gue. Terima kasih telah menonton dan gue akhiri. Mari bercerita.